Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu peserta diklat Guru Nusantara. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan pelajaran matematik yang akan dibawakan oleh Bapak Efek Suyitno dari SMP Negeri 3 Karanganyar dengan materi unsur-unsur lingkaran, dan akan dipandu oleh moderator Ibu Ani Yuniawati dari Madrasah Aliyah 1 Sleman, Yogyakarta. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini bisa membantu kita untuk mengajar lebih baik lagi. Silakan Ibu Ani untuk memandu acara ini. Terima kasih kepada Bapak. Kenalkan, nama saya Ani Yuniawati dari MAN 2 Sleman. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya dari presenter kita pada hari ini. Guru hebat kita kali ini yaitu Bapak Suyitno, SPD. Beliau dilahirkan di Banyuwangi tanggal 21 Januari 1981. Saat ini beliau bertugas di SMP Negeri 1 Karanganyar, Purbalingga, Jawa Timur. Kemudian riwayat yang pertama yaitu S1 dan Matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto, lulus pada tahun 2000. Kemudian beliau juga melaksanakan PLPG di UNS Universitas 11 lulus tahun 2020. Selanjutnya beliau juga ternyata sudah lama mengikuti diklat calon kepala sekolah ya, LP2H dan LPMP dan sudah dinyatakan lulus baru saja yaitu tahun. Selain itu Bapak Ibu memiliki 5 artikel yang sudah semua di majalah lokal, provinsi maupun kabupaten. Kepada peserta pagi hari ini, saya juga ingat bahwa nanti presenter menyampaikan materi memastikan speaker dan videonya agar kita bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Tidak lupa pula juga saya ingatkan kita mengikuti presentasi yang akan kita share selama materi kita menyampaikan materinya nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja mari kita beri kesempatan kepada Bapak Efek Suyitno untuk menyampaikan materinya pelajaran matematika dengan unsur lingkaran untuk kelas 8. Kepada Bapak Efek Suyitno, silakan. Terima kasih kepada Bapak Dwi Purwoko SPD selaku host dan Ibu Ani Yuniawati SPD selaku moderator. Yang terhormat Bapak Ridwan Hidayat Eskom sebagai instruktur, Bapak Sriwahono SPD sebagai Ketua Pelaksana Gumun, dan tak lupa Bapak Dr. Tirto Sumondo M.Hum selaku Kepala BPJT atau Balai Bahasa Jawa Tengah, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta yang tergabung dalam ruang Vikon di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk silaturahmi sambil belajar melalui ruang Vicon ini. Baiklah, kita mulai. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran matematika dengan menggunakan aplikasi SAC, yaitu matematika pada materi lingkaran dan unsur-unsurnya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu KD 37, menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami pengertian lingkaran dan peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Berikutnya, mari kita simak video yang sudah saya buat dari aplikasi PowerPoint mengenai unsur-unsur lingkaran. Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lingkungan tertutup, di mana titik-titik pada lingkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Perhatikan di situ ada gambar lingkaran dengan titik pusat O. Unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, titik pusat. Perhatikan ada titik hitam di sebelah kanan jari-jari. Diameter, perhatikan garis lurus BC. 4 busur, 5 tali busur, 6 tembereng, 7 juring, dan 8 apotema, garis OD yang berkedip itu apotema. Berikutnya kita akan pahami satu persatu unsur lingkaran. Pertama, titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan titik yang berkedip, titik pusat di O. Kemudian berikutnya adalah jari-jari yang dilambangkan dengan huruf R kecil, yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Situ garis lurus dari titik O ke A disebut jari-jari lingkaran. Jadi garis lurus yang terbentuk dari titik pusat lingkaran ke titik pada lengkungan di jari-jari lingkaran. Berikutnya, diameter dilambangkan dengan huruf D kecil. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Perhatikan pada gambar, ada titik B di lengkungan ditarik melalui titik O sebagai titik pusat lingkaran sampai pada titik C. Garis BC itu adalah diameter lingkaran. Perhatikan garis yang berkedip. BC sama dengan OB ditambah OC, atau diameter berarti sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Berikutnya,
busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Perhatikan garis kuning yang berkedip. Nah, di situ busur lingkaran. Berikutnya, tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Perhatikan garis lurus AC, garis yang berkedip. Itu disebut sebagai tali busur. Nah, di situ BC diameter juga merupakan tali busur terpanjang pada suatu lingkaran. Berikutnya tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Perhatikan warna kuning yang berkedip. Itu. Berikutnya adalah juring. Luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Itu disebut juring. Kemudian apotema, garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Perhatikan di situ garis OD tegak lurus dengan AC. OD disebut sebagai apotema. Ya, demikian penjelasan tentang unsur-unsur lingkaran ini sebagai materi prasyarat atau dasar sebelum anak-anak atau kita mempelajari. Sekarang kita simpulkan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Perhatikan pada gambar lingkaran dengan titik pusat di O. Jari-jarinya adalah OP, OQ, OS. Diameternya adalah garis QS. Itu perhatikan QS sama dengan SO ditambah OQ. Atau diameter sama dengan 2 kali jari. Busur ada busur QR, busur QP, busur PS, busur RS. Tali busur garis QR, tembereng yaitu daerah yang dibatasi oleh busur QR dan tali busur QR. Juring di situ ada POQ dan POS. Sedangkan apotemanya adalah garis OT, garis yang ditarik tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke tali busur QR. Baiklah, setelah kalian menyimak materi dan kesimpulan yang sudah saya sampaikan tadi, untuk memantapkan kemampuan kalian tentang pemahaman dari pengertian unsur-unsur lingkaran sebagai prasyarat kalian dalam mempelajari lingkaran, selanjutnya kalian kerjakan evaluasi. 1. Perhatikan gambar di samping. Garis AB disebut A. Jari-jari lingkaran, B. Diameter lingkaran, C. Apotema, D. Tali busur. Coba jawabannya apa? Garis AB itu yang benar adalah jawabannya apa? Jari-jari lingkaran. Kita lihat kalau kita pilih jari-jari lingkaran A, tuh kita langsung dapat skor 20 dan nomornya langsung berlanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Garis TS disebut jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, apotema, atau tali busur. Jawaban yang betul, misalkan di sini kita untuk latihan ya. Jawaban yang betul harusnya apa? TS itu adalah tali busur. Itu jawaban yang betul. Coba kita pilih jawaban yang salah. Misalkan kita pilih B, diameter lingkaran. TS itu diameter lingkaran.
kita lihat pilih B, salah. Skor tetap 20, nomor berlanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Garis OE disebut jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, apotema atau tali busur. Kita pilih apa? Coba kita pilih apotema. Kita lihat nomor 3. Betul, berarti skornya bertambah. Berlanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Daerah AOB yang diarsir biru disebut tembereng, luas lingkaran, juring atau busur. Kita lihat di situ AOB apa coba? Juring. Oke, kita pilih juring coba. Terus, betul, di skor bertambah. Dan yang terakhir kita lihat ke 5 soal. Perhatikan gambar di samping. Daerah ACB disebut juring, tembereng, apotema atau busur. Kita lihat di situ. Coba apa? Oke, kita pilih tembereng misalkan. Bagus, betul. Oke, berarti nomor selalu berurutan. Jangan cukup dikerjakan sekali langsung berlanjut. Skor akhirnya adalah 80. Oke, baiklah. Itu contoh media pembelajaran aplikasi SAC. Ini yang pertama saya buat hasil dari Diklat Gumun. Berikutnya kita buka developer. Ya. Developer berisi kurikulum dari saya. Nama, tempat tanggal lahir, instansi, dan email. Baiklah. Berikutnya waktu saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih Pak Epik. Pemaparan materinya sangat menarik. Pembelajaran matematika unsur-unsur lingkaran untuk kelas 8 SMP. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan. Jangan lupa silakan. Siapa tahu ada pertanyaan dari peserta? Oh iya Pak, ini ada satu Pak. Boleh, silakan. Dari siapa ya? Dari Bu Laili ya. Bagaimana cara menghitung juring dengan mudah? Cara mudah menghitung juring. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Leli. Bagaimana cara mudah menghitung juring? Tadi yang kita pelajari adalah tentang unsur-unsur lingkaran. Di situ kita mencoba mempelajari apa itu unsur-unsur lingkaran, dan salah satunya adalah juring. Juring seperti yang tadi kita pelajari itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari yang mengapit busur tersebut. Jadi juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari yang mengapit daerah tersebut. Jadi mungkin maksudnya adalah luas daerah juring. Bagaimana cara mudah menghitung luas daerah juring? Luas daerah juring itu bisa dihitung dengan menggunakan konsep perbandingan, yaitu perbandingan sudut pusat dibandingkan sudut keseluruhan pada lingkaran, yaitu 360 derajat, dengan luas juring dibandingkan dengan luas lingkaran. Berarti di situ harus ada sudut, kemudian luas. Kalau luas berarti ada jari-jari. Nah, dari jari-jari nanti bisa ketemu luas lingkaran.
gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Nanti materi lebih detailnya setelah ini, karena ini merupakan materi dasar atau materi prasyarat sebelum peserta didik mempelajari materi yang lebih dalam tentang lingkaran. Terima kasih. Nggih, demikian Bu Leli, semoga jelas nggih jawaban dari Pak Efik atas pertanyaan penjenengan tadi. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang ditanyakan. Masih ada apa tidak ini Bu Anik? Dari kolom chat enggak ada. Mungkin Oke, ada yang kalau- ingin ditambahkan Pak Efik. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti saya akhiri. Demikian presentasi media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi SAC yang sederhana dari kami, dan terima kasih atas pertanyaannya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu guru sekalian, demikian tadi acara video conference yang sudah disampaikan kita, guru hebat Bapak Efik Suyitno dengan materi berbicara untuk kelas 8 FM. Mudah-mudahan membawa kita semua sehingga kita sudah kesan selama ini ya dan pelajaran yang disampaikan atau dan baik Bapak Guru sekali dari saya, dari semua moderator, mohon maaf kesalahan selama acara pada pagi hari ini saya kembalikan selaku akhiri selaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari kali ini, dan terima kasih kepada Ibu Ani selaku moderator. Mudah-mudahan di lain kali kita lebih bisa membuat model-model yang baru. Kurang lebihnya kami sebagai host minta maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.